mengucap syukur bahwa malam yang begitu indah kita rasakan tidak hujan tapi panas. Kita bisa berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita belajar di tempat ini. Saya juga akan menyapa saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa hadir dan lewat streaming bisa mengikuti acara berjemaat kita. Saya ucapkan selamat malam. Semoga di sana Bapak Ibu Saudara sekalian sehat selalu. Kami pun di sini sehat selalu. Kita akan memulai acara kita. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita bernyanyi dari lagu nomor 243. 243, Sejak Ku Terima Yesus. Sejak Ku Terima Yesus. Sejak kita terima Yesus, ada perubahan yang ajaib. Inilah ucapan syukur kita, memuji, memuliakan di tempat ini. Sebelum kita melanjutkan, kita berdoa. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, malam yang indah ini kami mengucap syukur kepadamu. Dalam satu hari tadi Engkau telah memimpin kami, menyertai kami dalam segala aktivitas kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa. Engkau telah kumpulkan kami di sini. Kami di sini ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih kami ingin belajar akan firman-Mu. Pimpinlah acara kami Bapa dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Dipersilakan dulu kembali. Kita masih memuji Tuhan. Kita akan lanjutkan acara kita. Kita bernyanyi dari lagu nomor 334. 334. Aman di tangan Yesus. Aman di tangan Yesus. Yang pertama.
kita berada, dimanapun kita berada, kalau di tangan Yesus aman selalu. Kita akan melanjutkan acara kita. Kita akan memberikan sedikit apa yang kita punya, kita berikan dengan sukacita. Nanti ada pundi-pundi yang dijalankan. Boleh Pak Bobi akan menjalankan pundi-pundi dijalankan sambil kita bernyanyi dari lagu nomor 415. Masih tetap janji Tuhan. Nanti ayat kedua pundi-pundi boleh dijalankan. 415 masih tetap janji Tuhan. Terima kasih hari ini kami memberikan sedikit apa yang kami miliki. Kiranya Tuhan memberkati untuk pelayanan di tempat ini maupun di kota Depok ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu yang telah memberikan berkat bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita akan mendengar nanti ada uraian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Gembala Victoria. Sebelum firman Tuhan diurai, kita akan menyanyi dari lagu nomor 431. 431. Dalam taman. 431 dalam taman. Selalu
kita malam hari ini. Dan nanti di akhir dari pembelajaran firman Tuhan kita akan ada doa Jumat. Tentu doa yang paling Tuhan suka, yang paling Tuhan dengar adalah doa permohonan jemaat kepada Tuhan, ya. Itu sering digambarkan seperti permintaan tubuh kepada kepala. Dan sebab itu, sebelum kita masuk ke dalam doa bersama, kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan. Dan sebelum itu kita akan bersatu dalam doa, minta kesediaan Bapak Max yang memimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa Tuhan Yesus. Hari lagi kami datang mengucap syukur dan terima kasih Tuhan telah memelihara perjalanan kehidupan setiap kami yang ada di dalam doa ini. Hingga saat ini tidak syukur kami panjatkan. Bahkan lagi kami mau mengadakan pembelajaran firman Tuhan. Berilah hikmat kepada kami masing-masing. Bukalah hati kami masing-masing terutama Allah yang mau menyampaikan agar firman yang didahulukan dan kami dengar ini menjadi dasar rohani di dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di nama Yesus kami mohon dan doa. Amin. Amin. Oke. Jadi malam hari ini ya, ini sistemnya bukan seperti khotbah, tapi ini sistemnya seperti belajar. Ya, karena ini bukan khotbah, tapi ini belajar. Tapi nanti supaya lebih rapi pertanyaannya, karena ini sifatnya materinya berkesinambungan dari minggu ke minggu. Nanti di akhir materi baru kita akan berikan sesi tanya jawab. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian sekiranya pada saat materi disampaikan ada pertanyaan, catat saja dulu. Nanti di akhir selesai baru kita akan sama-sama kemukakan pertanyaan-pertanyaannya. Begitu juga dengan Bapak Ibu saudara-saudari yang punya pertanyaan yang malam hari ini menonton lewat media Facebook kami, Anda boleh tulis di kolom komentar. Dan kami mohon maaf sekali karena live streaming lewat YouTube tidak bisa dilaksanakan karena ada kesalahan teknis. Jadi kita hanya malam hari ini belajar hanya lewat live streaming Facebook saja. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sudah berlangsung beberapa minggu, dan malam hari ini kita akan masuk ke dalam masih topik yang sama, yaitu 7 mujizat, atau dalam Injil Yohanes itu dia pakai istilah tanda. 7 tanda atau mujizat yang tercatat dalam Injil Yohanes. Yang baru hadir malam hari ini, saya mau sekali lagi ulangi bahwa tujuan Yesus membuat tanda atau mujizat yang dicatat oleh Rasul Yohanes ini adalah untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah. Sesuai dengan tema utama dari Injil Yohanes ini adalah Yesus adalah Allah. Ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Rasul Yohanes lewat suratnya ini berusaha, lewat Injilnya ini berusaha untuk meyakinkan, untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa Yesus itu benar-benar apa. Nah, inilah dengan mencatat tanda-tanda atau mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan ada banyak mujizat yang dicatat dalam Injil Yohanes yang akan kita bahas sampai beberapa minggu ke depan ini, yang justru yang hanya ada di dalam Injil Yohanes itu sendiri. Kita ingat mujizat pertama, mengubah air menjadi anggur. Itu hanya ada di dalam Injil Yohanes saja. Tidak dapat Injil Matius, Markus, Lukas tidak ada. Ya. Kemudian yang kedua apa? Kalau kita lihat mujizat yang kedua itu di apa kemarin? Yang kedua, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Oke, kalau yang ini tercatat di Injil Matius, juga di Injil Lukas. Ya. Nah, yang ketiga yang minggu lalu barusan kita bahas itu adalah penyembuhan. Penyembuhan yang ada di hari Sabat di kolam Bethesda. Ya, yang minggu lalu, yang mujizat yang ketiga. Dan ini juga hanya ada di dalam Injil Yohanes saja, tidak terdapat di ketiga Injil yang lainnya. Itu pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir. Nah, malam hari ini
Kita akan masuk dalam bagian yang keempat, Injil atau tanda atau mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus yang dicatat oleh Rasul Yohanes. Yang keempat yaitu ada di pasal 6 ayat 1 sampai ke 16. Ayat 1 sampai 16. Nah, mujizat ini mujizat yang juga tercatat di dalam Injil Matius, tercatat di Injil Markus, tercatat juga di Injil Lukas ya. Jadi mujizat yang kita catatkan, yang kita akan pelajari malam hari ini adalah memberi makan 5.000 orang ya, dengan 5 roti dan 2 ikan. Ini anak sekolah minggu pasti sudah tahu sekali cerita ini ya, karena seringkali dibawakan dalam versi-versi gaya-gaya guru-guru sekolah minggunya. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, lewat pembacaan ini saya akan mengajak kita membaca ini kayaknya ya, biar lebih mudah untuk memahaminya. Mari kita membacanya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayat 1 sampai ayat 15. Saya akan baca ayat yang pertama pasal 6 ya. Ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua dan seterusnya sampai dengan ayat yang terakhir tentang kisah ini. Oke. Yang pertama saya akan mulai terlebih dahulu. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobainya, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat potongan kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas kepada Simon Petrus, berkata kepadanya, Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, "Turunlah orang-orang itu dulu. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka turunlah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Ayat 11 ya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Ukurlah potongan-potongan yang lebih supaya Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Ayat 15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena Yesus tahu mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia mengirim pula menunggu seorang diri. Oke, ini kita sudah baca satu perikop yang membahas atau menceritakan tentang bagaimana kisah Yesus dan murid-muridnya memberi makan 5.000 orang laki-laki tercatat. Ini kalau kita hitung-hitung, misalnya anggaplah 5.000 laki-laki ini yang sudah menikah semua. Berarti kalau 5.000 laki-laki, katakan masing-masing satu orang punya satu istri, ya 5.000 berarti istrinya sudah 10.000 tuh. Kalau satu keluarga punya satu anak saja, berarti sudah 15.000. Tapi saya yakin nggak seperti itu. Bisa jadi satu keluarga bisa 2 atau 3 anak. Berarti bisa kita prediksi bahwa hari itu lebih dari 20.000 orang yang diberi makan oleh Yesus Kristus hanya dengan 5 roti dan 2 ikan saja. Nah, itulah hal yang luar biasa. Dan mujizat ini hanya Yesus Kristus yang bisa buat. Kenapa?
Karena mujizat-mujizat yang dicatat oleh Injil Yohanes ini adalah mujizat yang membuktikan bahwa Dia Allah. Tidak ada yang bisa melakukan mujizat ini, hanya Yesus yang bisa. Nah, oleh sebab itu dari perikop yang kita baca ini tentang memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan ini, kita mau lihat ada 3 poin yang akan kita bahas di sini. Ada 3 poin penting yang akan kita bahas untuk memahami satu perikop ini dan kebenaran-kebenaran Alkitabiah yang ada di dalamnya. Yang pertama, mengikut Yesus karena ingin mendapat dan menerima mujizat kesembuhan. Itu kita lihat di ayat yang kedua. Ya. Ayat kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ya. Mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan karena inilah yang membuat banyak orang berbondong-bondong. Ya. Lebih dari 20.000 orang berbondong-bondong. Bayangkan itu segerombolan besar, 20.000 lebih manusia itu nggak main-main, gitu. Banyak sekali. Mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus, sementara Yesus Kristus sebenarnya diajak itu pergi ke seberang danau. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya memang tidak begitu jelas. Ternyata dalam bahasa Inggrisnya, kalau yang punya KJV ya, Danau Galilea ini punya nama lain, namanya Danau Tiberias. Ya, jadi Danau Tiberias ini bukan danau yang berbeda dari Danau Galilea, mereka nama sinonim atau nama lain dari Danau Galilea itu. Jadi Yesus pergi ke seberangnya untuk menghindar orang banyak ini. Tetapi mereka tidak putus asa, mereka tidak bisa menyeberang, jumlah mereka banyak, akhirnya mereka memutari danau itu. Nah, memang semasa pelayanan Yesus dalam dunia ini, Dia banyak melakukan mujizat. Ya. Yesus banyak melakukan mujizat kesembuhan. Ini kalau kita lihat misalnya kita buka dulu di dalam Matius pasal 14 ayat 36. Ya. Matius pasal 14 ayat yang 36. Matius pasal 14 ayat yang ke-36. Nah, di situ kita baca sama-sama Matius 14 ayat 36. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Nah, ini cerita ketika Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Bayangkan hanya dengan menjamah jumbai itu kayak sejenis rumbai di ujung jubah atau di bagian jubah itu sendiri. Menjamah jumbainya saja, ya, jubahnya, mereka sembuh. Dan ada banyak lagi mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, seperti misalnya masih dalam Matius, kali ini pasal 21-nya. Pasal 21 ayat 14. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Pasal 21 ayat 14. Nah, ini, maka datanglah orang-orang buta, orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Ada banyak Yesus melakukan mujizat-mujizat kesembuhan. Ya. Dan sekali lagi di Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayat yang ke-10 misalnya. Lagi di situ Yesus melakukan mujizat, ya. Lukas pasal 6 ayat yang ke-10. Sesudah itu ia memandang sekeliling mereka semua. Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Ini cerita ketika Yesus menyembuhkan seorang yang sakit, yang mati tangan di sebelah kanan. Ya, tangan kanannya sudah tidak berfungsi lagi. Mati dan tidak bisa digunakan. Tetapi oleh Yesus Kristus disembuhkan pada saat itu. Dan ketika membaca mujizat ini, saya teringat beberapa belasan tahun yang lalu. Ketika saya belum ada di dalam GBIA, saya menonton satu channel. Waktu itu masih ada TVRI. Berarti lama sekali. Mungkin 20 tahun yang lalu lebih kan. Di mana ada satu acara, ada satu pendeta yang senantiasa membuat mujizat kesembuhan. Jadi saya nonton hari itu. Kebetulan saya kalau nggak salah habis main bola jatuh tangan kanan ini dan sakit dan nggak bisa dipakai. Jadi hari itu pas nonton hari ini,
tidak ke gereja, nonton di situ, dan ada mujizat kesembuhan. Jadi katanya barang siapa yang punya sakit badan, apapun yang sakit badan di sebelah kanan, tolong tangan kanannya sentuhkan ke TV gitu. Namanya saya waktu itu masih muda sekali ya, saya pikir wah ini kesempatan nih supaya lebih cepat main bola lagi. Kalau nggak salah seperti itu dulu ceritanya. Dan saya pegangkanlah tangan yang sakit itu ke TV dan nggak sembuh gitu. Saya pikir kenapa nggak sembuh? Apa yang salah dengan saya ini? Jadi ketika saya baca ini, mungkin dia dapat inspirasi dari ini. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang tangannya mati sebelah kanan, jadi sang pendeta ini waktu itu mungkin membaca cerita ini dan dia juga mau ikut-ikutan. Tapi saya nggak bisa, terbukti saya nggak sembuh. Saya pikir apa TV saya kurang bagus nih atau kurang mahal sehingga kuasanya kurang nyampe gitu, ya. Nah, bagus sekalian yang dikasih Tuhan. Pada zaman itu sah-sah saja ketika orang berbondong-bondong datang mencari Yesus ingin disembuhkan. Karena apa? Karena dia adalah pusat kesembuhan itu. Yesus adalah Mesias. Memang tujuannya mengadakan mujizat sekaligus untuk membuktikan dia Allah, meyakinkan orang Israel bahwa dia itu adalah Mesias yang dijanjikan sejak dahulu kala, sekaligus dia menyembuhkan orang-orang yang sakit hari itu. Sebenarnya nggak terlalu salah juga ya, tidak terlalu salah. Ketika orang hari itu berbondong-bondong ingin sembuh, mereka yang sudah berobat kemana-mana tidak sembuh, mereka ingin cari Yesus Kristus, ya. Tetapi kalau hanya datang kepada Yesus Kristus hanya ingin sembuh secara jasmani, rasanya sayang sekali gitu loh. Sayang sekali. Seperti kita bahas di hari Minggu kemarin, ada orang yang sakit disembuhkan, tetapi tidak membuat dirinya itu merasa penasaran bukan itu, tapi Selasa lalu kita bahas ketika Yesus menyembuhkan orang yang sudah 38 tahun terbaring di tepi kolam Bethesda, tidak sembuh-sembuh. Nah, ketika dia disembuhkan harusnya punya rasa penasaran dong. Semua tabib sudah dia datangi, sampai dia harus percaya kepada mitos ada malaikat yang nyemplung ke dalam sumur, ke dalam kolam itu. Kalau kolam itu bergerak, nanti orang yang loncat sembuh dan sebagainya. Sampai dia harus percaya mitos itu, tapi nggak sembuh juga. Dan akhirnya datanglah seorang yang bernama Yesus dan bilang dia bangun, angkat dan pergi, dan dia langsung sembuh. Harusnya bukan sukacita karena sembuh secara jasmani saja yang ada dalam pikiran dia, tapi harusnya dia membuat dirinya, ini siapa? Kok bisa? Harusnya menimbulkan rasa penasaran yang begitu besar. Akhirnya setelah sembuh cari lagi ini orang siapa. Nah, inilah harapan Tuhan Yesus sebenarnya kepada mereka yang sudah sembuhkan. Ingat ketika Yesus menyembuhkan 10 orang buta, 9 tahun cuma 1 yang balik, yang penasaran, yang merasa kayaknya nggak cukup cuma jasmani. Saya mau sembuh secara rohani. Nah, ini yang Tuhan Yesus tunggu bahkan sampai hari ini. Hari ini banyak orang yang hanya ingin sembuh secara jasmani gitu kan, tetapi tidak mau sembuh secara rohani. Padahal kita tahu sekali ada sebuah penyakit yang super bahaya dari penyakit jasmani, yang wajib dan hanya Yesus sendiri yang bisa sembuhkan. Coba kita buka dalam 1 Petrus kalau kita 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Kita baca sama-sama. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Banyak orang Kristen suka dengan kalimat terakhir ini. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sehingga membuat acara kesembuhan ilahi, kesembuhan ini, kesembuhan itu dan sebagainya. Padahal kalau kita mau cari tahu dari mana asal usulnya kalimat ini, itu sebenarnya ada dalam Yesaya 53 ayat 5 sampai 9. Nah, bilur-bilur Yesus itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh Rasul Petrus ini. Ini nyembuhin apa di situ? Dosa. Ia sendiri telah memikul dosa, katanya di situ. Jadi bilur-bilur itu menyembuhkan kita dari dosa. Maksudnya apa? Ketika Yesus Kristus tersalibkan di atas kayu salib, itu artinya dia
mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa seisi dunia, dosa seluruh manusia ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ya. Dan bilur-bilur, bekas cambuk, luka, darah dan sebagainya yang ada dalam tubuh Yesus adalah bentuk dia sayang dengan manusia, bentuk dia mengasihi kita dan membiarkan tubuhnya disiksa. Supaya apa? Supaya keselamatan datang kepada kita, supaya manusia bisa selamat, supaya manusia tidak harus pergi ke neraka. Karena neraka diciptakan oleh Tuhan Yesus sendiri, bukan untuk manusia, melainkan untuk iblis atau malaikat yang memberontak. Nah, itulah tujuannya. Tapi banyak hari ini orang-orang menggunakan kalimat ini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, untuk merangsang orang. Untuk merangsang orang. Seperti kasus 5.000 orang ini tadi. Mereka terangsang untuk sembuh secara jasmani, tetapi tidak mau sembuh secara rohani. Nah, itu terbukti apa? Coba kita kembali lagi ke dalam Lukas tadi. Kita kembali ke dalam Lukas tadi. Jadi bukan Lukas, itu Yohanes ya, sorry. Yohanes pasal 6 tadi. Ya. Ketika Yesus melakukan mujizat lagi di hadapan mereka, lihat ayat yang ke-14-nya. Lihat ayat 14, kita baca sama-sama. Yohanes 6 ayat 14-nya. 1, 2, 3. Ketika melakukan mujizat yang telah diadakan, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi mereka hanya melihat itu sebatas seorang nabi. Padahal dia bukan hanya sekedar nabi, dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Nah, tapi mereka tidak bisa melihat itu. Karena yang dalam pikiran mereka adalah nabi dalam perjanjian lama memang banyak yang bisa melakukan mujizat, salah satunya menyembuhkan orang-orang hari itu. Nah, ini menunjukkan bahwa 5.000 orang ini sebagian besar, saya tidak tahu setelah kejadian ini tidak tercatat memang apakah ada yang secara pribadi datang dan mencari Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita lihat di sini, mereka kompak berpikir bahwa ini nabi, tapi tidak kompak berpikir dia ini Tuhan. Ya, yang hanya bisa melakukan hanya Tuhan yang mampu. Jadi ketujuh mujizat yang dicatat secara spesifik dalam Injil Yohanes ini adalah hanya Yesus sendiri yang bisa, karena dalam rangka dia ini membuktikan bahwa dia Allah. Ciri-ciri dia adalah Allah. Mana ada orang yang bisa mengubah air jadi anggur, bahkan anggur terbaik, sampai panitia pernikahan sewot dan komplain sama mempelai laki-lakinya. Dia bilang apa? Biasanya orang tuh anggur yang terbaik dulu yang disediakan, yang belakangan baru yang gak bagus. Jadi kamu terbalik, yang gak enak dibiarkan duluan, yang enak malah disimpan. Saya pikir mempelai prianya bingung, saya gak ngurus masalah anggur ini. Ada yang belakangan Yesus yang buat. Nah, bagus sekalian yang dikasih Tuhan. Jadi sebenarnya tidak masalah kalau orang hari itu berbondong-bondong ingin disembuhkan oleh Tuhan. Memang cocok. Berbeda dengan hari ini. Kalau hari ini orang berbondong-bondong ke gereja supaya sembuh oleh mujizat yang dibuat oleh pendeta, jangan. Itu punya setan. Gak ada yang sembuh di situ. Tetapi kalau pada saat itu mereka datang ke Yesus, pasti sembuh karena Yesus adalah Tuhan. Tetapi jangan hanya seindah sembuh secara jasmani, ini yang Tuhan Yesus inginkan. Tapi sembuh secara rohani. Sembuh secara rohani. Nah, itu dia. Di hal pertama yang kita bisa lihat dari mujizat yang keempat ini, ya, bahwa mengikut Yesus, ada banyak orang mengikut Yesus hanya ingin mendapatkan dan menerima mujizat kesembuhan saja. Hari ini banyak sekali. Karena memang di gereja dirangsang untuk itu. Seharusnya di gereja bukan dirangsang untuk sembuh jasmani, tapi sembuh rohani. Ini paling penting. Kenapa? Karena kita nggak bisa jamin orang sembuh jasmani. Kalau Yesus Kristus bisa jamin karena dia adalah Allah. Jadi kalau dia bikin mujizat di mana-mana dan ajak orang dan suruh orang ini dan sebagainya, itu sah-sah saja. Dia Tuhan loh, gitu. Tetapi hari ini tidak boleh. Pendeta tidak boleh bikin kesembuhan jasmani. Yang benar, pendeta yang benar atau hamba Tuhan yang benar haruslah membuat kesembuhan rohani. Tugas kita menyembuhkan orang secara rohani, bukan kesembuhan jasmani. Nah, ini yang terjadi, fenomena yang terjadi di dalam Kekristenan hari ini. Oke, sekarang kita masuk poin yang kedua dari cerita dari mujizat yang keempat ini.
Nah, poin yang kedua ini ada di ayat 5 sampai 11. Saya akan bacakan untuk jemaat sekalian. Ayat 5 sampai 11. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkata ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini? Artinya itu untuk sebanyak orang-orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Oke. Nah, di poin yang kedua ini kita akan lihat bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini topiknya yang kedua, bagian kedua. Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi ternyata dari ayat 5 sampai ayat 11 ini ada fakta-fakta unik atau hal-hal yang menarik untuk kita bisa bahas di sini ya. Yang pertama itu di ayat 5-nya. Ayat 5-nya apa? Ketika Yesus memandang sekeliling dan melihat banyak orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkata ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Bapak sekarang kenapa? Kok Yesus tanya Filipus, kok gak tanya Petrus, kok gak tanya murid-murid yang lain? Ya. Nah, menariknya adalah kebetulan sekali bahwa Filipus ini tinggal di kota kelahiran itu Betsaida. Nah, Betsaida ini gak begitu jauh lokasinya dengan Danau Galilea ini. Jadi Yesus tahu sekali bahwa Filipus tahu persis di mana tempat membeli itu dan harganya berapa. Makanya Filipus langsung jawab, 200 dinar nggak cukup nih Tuhan. Untuk orang sebanyak ini nggak cukup. Ya, jadi kalau kita lihat di situ, ya ayat 6-nya, ternyata katanya hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Saya tertarik dengan kata mencobai. Ternyata bukan mencobai bagus sekali, tetapi untuk meyakinkan Filipus. Itu artinya to proof katanya. Kalau dalam bahasa Inggris untuk meyakinkan, untuk membuktikan kepada Filipus. Ada apa dengan Filipus ini? Sehingga Yesus harus membuktikannya. Mungkin ada keraguan di dalam hati Filipus ini. Ya. Dengan sebanyak orang ini, kita tak punya duit, bagaimana cara ngasih makannya gitu. Dia tahu persis kan Yudas berdahara nih. Hitung-hitung nggak cukup untuk, makanya dia langsung klaim 200 dinar nggak cukup Tuanku untuk kasih makan mereka ini, meskipun mereka makan sedikit gitu, kecil-kecil itu nggak cukup. Ya. Nah, karena keraguan inilah yang membuat Yesus ingin membuktikan kepada Filipus. Lihat aja nanti Filipus, saya tahu kamu ragu, kamu nggak yakin bahwa kita bisa kasih mereka makan. Nah, inilah fakta yang pertama. Nah, fakta unik yang kedua, atau hal unik yang kedua, hal menarik yang kedua adalah bahwa Yesus berkata kepada Filipus, karena kebetulan dia tadi sudah dibahas bahwa Filipus lahir di Betsaida. Betsaida itu dekat dengan daerah tersebut. Filipus pasti tahu di mana tempat untuk membeli itu. Tapi Yesus hanya untuk meyakinkan Filipus, hanya untuk membuktikan kepada Filipus bahwa dia Allah. Dia bisa bikin dan dia bisa kasih 5.000 orang ini makan. Karena di dalam pikiran Yesus pasti melihat ada ketidakpercayaan sedikit yang muncul dalam hati Filipus ketika dia meminta murid-muridnya untuk suruh mereka duduk semua. Banyak suruh pergi pulang dan malam makan masing-masing di rumah. Tapi ini malah suruh duduk kan itu. Nah, yang ketiga, hal menarik yang ketiga dalam beberapa ayat ini adalah, perhatikan itu, Andreas muncul sebagai tokoh yang seperti memberikan jalan keluar, tapi dia sendiri pun bingung untuk apa, seberapa.
Itu di ayat yang berapa itu? Ayat 8 ya. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya ayat 9, di sini ada seorang anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya semua ini untuk orang sebanyak ini dalam bahasa? Tapi minimal Andreas sudah memberikan sebuah solusi, tapi bukan solusi, memberikan sebuah ide, tetapi dia sendiri bingung idenya mau untuk apa ini tuh, cuma 5 roti 2 ikan ini, sementara ini ada puluhan ribu orang tak cukup. Nah, tetapi coba lihat di situ 5 roti, dan sama ini kan 5 roti, tapi di sini itu ditulis 5 roti jelai loh saya. Nah, tadi saya coba cek jelai itu apa. Jelai itu ternyata adalah sejenis tanaman padi-padian yang mirip dengan gandum, tapi bergandum, ya, mirip dengan gandum. Dia sebangsa dengan gandum. Di Palestina zaman dulu, jelai itu lebih murah daripada gandum, sehingga merupakan makanan untuk ternak atau untuk orang miskin. Jelai. Jadi kalau orang sudah makan roti jelai, kita tahu tingkat ekonominya. Pasti beda sama orang yang makan gandum gitu. Nah, ini anak pasti bukan dari keluarga mampu nih, karena dia hanya punya 5 roti jelai. Ini pasti harganya murah. 5 roti jelai dengan 2 ikan. Ya. Dengan 2 ikan. Wah, ini untuk apa ya? Makanya Filipus bilang, ini kita nggak bisa kasih mereka makan dulu. Ini uang 200 dinar aja nggak cukup. 200 dinar. 1 dinar adalah gaji 1 hari raya zaman itu. Kalau dihitung dengan kita itu sekitar 750 rupiah 1 dinar. Kalau dikalikan dengan 200 dinar berapa? Itu sekitar 150 ribu ya. 150 ribu rupiah. Jadi 1 dinar itu upah kerja 1 hari pada zaman itu. Ini 200 dinar, berarti ini kerja 200 hari, hampir setahun. Itu nggak cukup tuh kasih mereka makannya. Ditambah lagi ini hanya ada 5 roti dan 5 roti jelai dan 2 ikan. Yang notabene-nya ini bukan makanan orang kaya, ini makanan orang pas-pasan ke bawah. Bukan roti gandum, tapi roti jelai. Tetapi yang luar biasanya kita masuk ke dalam hal yang keempat, bahwa dengan makanan seadanya. Kalau kita lihat sini, oh, Yesus mampu memuaskan rasa lapar dari sekumpulan orang yang besar. Ya. Inilah bukti bahwa Dia Allah. Yesus mampu melakukan hal besar meskipun dari sesuatu yang sangat kecil ataupun sederhana, ya, ataupun yang sangat sederhana. Nah, sayangnya banyak orang yang tidak menyadari akan hal ini, sehingga banyak hari ini orang tidak mencari Yesus Kristus. Harusnya dia baca dan dia pelajari dan dia dengan teliti membaca kisah ini. Hanya dengan 5 roti jelai dan 2 ikan, Yesus mampu memberi makan lebih dari 15.000 orang hari ini. Bahkan lebih. Dan harusnya mereka hari ini orang Kristen belajar melihat bagaimana tidak harus lewat hal yang besar Yesus melakukan sesuatu. Yesus bisa menggunakan hal yang paling sederhana. Nah, kalau kita ambil makna rohani, tidak membutuhkan orang yang super jenius kalau dia tidak mengenal Tuhan. Cukup hati yang tulus Tuhan bisa pakai untuk menjadi alatnya. Nah, ini sudah terbukti ketika Tuhan memakai Daud daripada Saul. Bukan karena Daud hebat daripada Saul, bukan. Bahkan Paulus bilang bahwa Tuhan itu menggunakan orang-orang bodoh dalam sudut pandang orang dunia untuk mempermalukan orang-orang pintar di dunia ini. Bagi kalian yang dikasih Tuhan, jadi kalau kita dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia hari ini, harusnya ini adalah satu kasih karunia besar. Karena begini, karena tidak semua orang Tuhan pakai untuk menjadi alatnya. Tuhan pilih-pilih loh. Kalau manusia saja bisa pilih-pilih untuk dipilih untuk jadikan sebagai karyawan, Tuhan apalagi sangat selektif. Tuhan pilih-pilih loh. Dan kalau kita yang berolah itu terpilih untuk menjadi alat Tuhan dalam sebuah jemaat ini, harusnya kita semua sadar bahwa kita ini adalah orang yang terpilih untuk menjadi alat bagi Tuhan, terpilih untuk mendengarkan kebenaran, terpilih untuk menceritakan kebenaran.
Dan ini harusnya menjadikan rasa percaya diri yang luar biasa dalam hati kita semua. Karena nggak semua orang bisa ada dalam posisi kita. Kita udah ajarin orang berkali-kali. Apakah dia datang sini dan gabung dengan kita? Enggak. Apa kurang kita kasih tahu dia? Tidak. Bahkan mereka menutup pintu hatinya. Ada yang datang. Nah, orang-orang seperti inilah yang memang Tuhan pilih. Dan banyak dari antara kita sini adalah orang-orang biasa. Dan sekaligus kita belajar malam ini bahwa tidak perlu orang hebat yang Tuhan pakai untuk menjadi alatnya. Cukup yang memberikan hatinya untuk Tuhan. Tuhan bisa pakai. Memberikan hatinya. Nah, hal kelima yang kita lihat dalam ayat 5 sampai 11 ini bahwa coba kita lihat ayat 11-nya, ya. Ayat 11-nya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, hal kelima yang menarik dari ayat 5 sampai 11 ini adalah bahwa Yesus tidak lupa, ya, untuk memberikan teladan, contoh bagi kita bahwa harus selalu mengucap syukur dalam segala kondisi. Saya pikir murid-muridnya hari itu panik. Bagaimana ini kalau kita suruh mereka duduk, berarti mereka sudah pikir kita akan kasih mereka makan di Tuhan. Sementara kita nggak punya duit, nggak punya persediaan dan hari sudah makin gelap. Kalau sampai kita nggak bisa kasih mereka makan, mereka udah pikir kita pasti dikejar, cekek sama mereka, ya kan? Bisa dilempar dengan batu dan sebagainya. Wah, ini bahaya ini Tuhan. Tetapi hal yang kontras yang Tuhan Yesus perlihatkan di sini bahwa dia mengucap syukur dengan segala apa yang dia punya hari ini. Dan dia mau ajarkan hari ini kepada kita semua malam hari ini lewat Rasul Yohanes yang menuliskan ini. Bahwa apapun yang ada pada kita hari ini, apapun yang ada pada kita saat ini, jangan pernah lupa untuk mengucap syukur. Jangan pernah lupa dan jangan pernah membuat kita malas untuk bilang Tuhan terima kasih. Mungkin hari ini kita ada sedang dalam kondisi sakit. Mungkin saat ini kita sedang kondisi down atau masalah-masalah apa. Jangan pernah lupa untuk bilang Tuhan terima kasih. Terima kasih Bapak. Meskipun saya diperhadapkan dengan hal yang sulit, masalah yang sulit, tetapi saya masih bisa tetap berdiri Tuhan. Ini yang saya ucapkan syukur. Tuhan, walaupun apa yang ada pada saya hari ini pas-pasan, tetapi saya masih tetap bisa ada hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, meskipun hari ini saya mengalami lemah tubuh, tetapi saya masih bisa ada di gereja dan melayani Tuhan dan bernyanyi dan belajar firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Nah, ini yang Tuhan ini Yesus ingin ajarkan kepada kita bahwa jangan lupa untuk berkata terima kasih Tuhan, mengucap syukur akan apapun, akan yang kita punya hari ini. Apa kita punya hari ini? Ya, kita punya nafas, kita punya hidup, kita punya keluarga, kita punya jemaat. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini malam kedua setelah sekian tahun kita tidak kumpul malam hari dikarenakan aturan dan sebagainya, dikarenakan masalah pandemi dan sebagainya. Ya. Akhirnya kita bisa kumpul. 2 malam sudah berlangsung. Wah, ini secara pribadi saya sangat mengucap syukur. Kenapa? Karena jemaat yang setia rajin datang Rabu malam sama jemaat yang hanya datang hari Minggu, vaksinnya itu beda, ilmunya itu beda, pemahamannya itu beda, sekalian. Di geraknya juga sama. Jemaat yang datang rajin datang Minggu, Rabu, itu tingkat imannya itu berbeda dengan jemaat yang hanya datang hari Minggu saja. Itu jelas, karena jelas vaksin rohaninya double dia punya. Sementara yang satunya single. Jadi
nabi soleh yang dikasih Tuhan. Ya. Hal yang terakhir yang keenam dalam poin yang kedua ini, hal penting atau hal unik, hal menarik apa yang ada tercatat di sini bahwa kalau kita lihat tadi di ayat yang ke-12 itu, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ya. Nah, hal penting apa yang kita bisa pelajari di sini bahwa berkat yang datang dari Tuhan itu pasti melimpah, nggak mungkin kurang, ataupun pas-pasan, nggak mungkin, pasti melimpah. Hanya saja Tuhan, ya, Tuhan itu selalu mengajarkan kepada kita untuk tidak membuang-buang berkat, tidak menyia-nyiakan berkat, ya. Mentang-mentang lebihnya lalu dibuang. Di sini kita lihat bahwa Yesus saja mengajarkan kepada murid-muridnya untuk kumpulkan kelebihannya, jangan sampai ada yang terbuang. Tetapi kita tahu semua bahwa berkat dari Tuhan itu pasti melimpah. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber berkat, pasti melimpah. Tapi Tuhan juga ingin ajarkan kepada kita supaya jangan sampai membuang atau menyia-nyiakan berkat yang berlebihan itu. Pergunakan semaksimal yang bisa kita gunakan. Ya, kalau ada kelebihan misalnya, kita diajarkan untuk tidak membuangnya. Nah, ini menarik kalau kita Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini ada hal-hal pengajaran detail yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita malam hari ini. Meskipun Dia Allah, Dia bisa bikin apa saja, Dia bisa melakukan apa saja, tapi Tuhan Yesus selalu mengajarkan yang namanya prinsip kesederhanaan. Kelebihan, ada yang lebih, jangan dibuang, simpan. Untuk apa? Ya, bisa saja mereka pakai untuk makan besoknya, kan sudah malam nih. Istirahat malam, besok pagi kan untuk sarapan 12 bakul. Lebih, satu orang 1 bakul, 12 orang. Atau bisa dibagikan ke orang yang membutuhkan lagi. Sehingga berkat itu tidak menjadi sia-sia dan tetap berguna. Oke, poin yang terakhir, ya, dari mujizat ini. Yang pertama tadi Yesus mengikut Yesus karena ada ingin mendapatkan dan menerima mujizat kesembuhan. Yang kedua, Yesus memberi makan 5.000 orang, dan ada poin-poin penting yang kita bisa pelajari dalamnya. Dan yang ketiga di ayat yang ke-15, ayat yang terakhir. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pulang ke gunung seorang diri. Nah, hal yang ketiga ini adalah bahwa mereka yang ingin menangkap Yesus dan membawanya dengan paksa untuk menjadikan Dia raja. Ini poin yang ketiga. Kenapa seperti itu? Ya, jelasnya ada 20.000 lebih orang makan dengan gratis, ya, sampai kenyang, tidak perlu kerja. Kalau punya raja model ini kan keren sekali. Kalau punya Tuhan seperti ini negara masih aman, tidak mungkin kelaparan, tidak mungkin kekurangan. Makanya mereka langsung berpikir nih, kita tangkap dia, paksa dia raja kita. Tapi Yesus tahu sebab Dia Allah. Dan lihat pernyataan mereka yang di ayat 14 yang sudah kita baca. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata, Dia adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Yesus melihat mereka mau datang sama Dia bukan karena hatinya, bukan karena mereka ingin menyembah Dia sebagai Tuhan, bukan menyembah Dia sebagai benar-benar menyembah Dia sebagai Allah, Mesias dan Raja, tapi karena mereka punya kepentingan akan perut mereka. Mereka punya kepentingan akan perut mereka. Itu yang membuat mereka berkata bahwa Dia nabi dan Dia mau jadikan mereka di awal, mereka mau jadikan Dia raja. Mereka mau jasmani mereka ini yang benar-benar terjaga, bukan rohaninya. Mereka hanya mampu melihat itu sebatas nabi saja. Nabi itu kan manusia. Nabi itu manusia. Jadi mereka hanya melihat Dia adalah nabi atau manusia yang baik, yang hebat, yang bisa berbuat mujizat.
tetapi tidak bisa melihat bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah pencipta. Sehingga dia datang bukan hanya sekedar ingin mendapatkan berkat jasmani, tapi juga ingin mendapatkan berkat rohani. Nah, ini yang membuat Tuhan Yesus tahu, dan dia akhirnya menyingkir. Ketika kita baca, bukankah Tuhan Yesus datang kepada bangsa Israel ingin membuktikan bahwa dia Allah sekaligus dia raja? Nah, sekarang kan ada mereka mau angkat dia jadi raja, kenapa tidak mau Tuhan? Karena Tuhan tahu mereka datang bukan dengan hati, mereka datang karena perlu. Dan hari ini orang Kristen di anak satu gereja datang karena perlu. Datanglah, ya, hadirilah kesembuhan ilahi, jauh dari kutuk kemiskinan, bayangkan. Ini jauh dari kutuk koperasi, apalagi yang keren tuh, jauh dari kutuk hutang. Ya. Jadi orang-orang yang seperti 5.000 orang ini datang pasti. Kenapa? Dalam sabtu itu sehat secara jasmani, kenyang secara perut. Siapa orang nggak berdatang? Dan itu gak heran kalau gerejanya penuh, bahkan membludak. Ya kayak sebentar lagi bulan Desember tanggal 25, nggak cukup gereja, bahkan bikin beberapa sesi supaya mampu mengakomodir jumlah yang datang. Tapi coba apa? Kenapa mereka datang? Biasanya dibuat tema-tema tertentu. Kedatangan Yesus apa biasanya? Yang merasa orang itu datang ke gereja, ya, membawa damai, sukacita dan berkat yang melimpah. Jelas semua orang pada kaku, karena ada berkat yang melimpah dalam hidup. Orang Kristen hari ini banyak dirancang untuk ke gereja karena berkat. Coba kalau tidak diiringi dengan berkat, orang datang ke gereja. Jadi mungkin ada yang menyaksikan dari luar non GBI. Saya katakan bahwa jemaat GBI Depok datang bukan karena berkat. Kita datang bukan karena berkat. Kita datang karena ingin cari tahu kebenaran dan belajar kebenaran. Berkat itu dari Tuhan, urusan Tuhan. Tapi urusan rohani saya masih belajar. Saya masih datang, saya masih duduk, saya masih tanya kalau ketemu. Namun sekalian yang masuk Tuhan. Ternyata apa yang dilakukan, apa yang ada dalam benak 5.000 orang hari itu, bahkan lebih, ternyata juga ada dalam benak orang-orang Kristen hari ini. Bahwa dia mau datang kepada Tuhan karena Tuhan bisa mencukupi jasmani, memuaskan jasmani. Sehingga yang datang ke gereja yang sakit mau sembuh, yang punya hutang karena sedang mau bebas hutangnya, yang tidak mau operasi mau sembuh secara tiba-tiba, yang mau ada macam-macam, pokoknya mau bebas finansial balik. Karena itu yang dipilih. Sementara Tuhan Yesus tidak pernah melakukan hal. Oke, jadi inilah pembelajaran kita malam hari ini. Jadi ada 3 hal yang sangat penting dan sangat menarik dari mujizat Yesus yang keempat yang dicatat oleh Injil Yohanes, yaitu memberi makan 5.000 laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan kalau kita sudah prediksi dari 5.000 pasti lebih dari 10.000 orang yang dikasih makan hari ini. Dan pembelajaran kita malam hari ini kiranya bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Baik, saudara sekalian, sebelum kita masuk ke dalam sesi doa Jumat, ada pertanyaan dari pembelajaran kita malam hari ini, atau ada hal lain yang mau ditanyakan juga boleh, supaya bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang menyaksikan secara online bisa mendengarkannya dan jadi berkat kita bersama-sama. Ada yang mau tanyakan? Nah, ya, apa saja boleh. Ya, pertanyaan apa saja boleh. Kalau di luar dari pembelajaran kita juga boleh. Ya, tanya Pak. Pertanyaan saya tentang yang perkawinan di Kana itu Pak. Ya, perkawinan di Kana di pasal 2 ya. Ya. Itu tentang anggur. Itu sebenarnya anggur itu dipelihara
dari awal sampai akhirnya pesta itu memang anggur itu anggur yang terbaik, Pak. Iya. Bukan di awal yang Nah, coba lihat ya. Coba lihat di ayat yang ke mulai ayat 8. Mulai ayat 7 deh. Injil Yohanes pasal 2 ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Dan sembilannya, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki, ayat 10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Maksudnya gini, kenapa yang enak kebelakangan gitu loh? Yang gak enak itu dibuat duluan, bukan terbalik seperti itu kata pemimpin pestanya gitu. Karena dia ngerasa yang belakangan ini kok enak banget, belum pernah dia ngerasain. Makanya dia komplain, kenapa yang enak kok simpan belakangan, gak di awal kan dikasih. Ya mempelai pria kan gak tahu orang jadi pelaminan gitu. Yang tahu siapa? Pelayan-pelayannya. Yang terbengong-bengong itu pasti pelayan-pelayannya. Kan kita tadi isinya anak air, kok jadi anggur? Ya. Kok jadi anggur? Saya ceritanya tidak dilanjutkan. Apakah dari pelayan-pelayan ini akhirnya penasaran dan akhirnya mereka ikut Yesus? Bisa jadi ada di antara mereka yang penasaran dan akhirnya cari Yesus. Ya, cari Yesus dan sebagainya, dan menjadi murid hari itu. Ya, jadi anggur yang sudah habis, jadi mereka bikin pesta, ternyata anggur itu habis, sementara pestanya masih berlangsung. Nah, ini yang membuat akhirnya ibu Yesus inisiatif, dan dia tahu ketika inilah saatnya nih, ketika semua orang sudah buntu dan nggak tahu lagi mau ambil anggur di mana, dia tahu. Hanya orang ini yang bisa bikin. Hanya dia yang bisa tolong. Siapa? Yesus. Kenapa? Karena Maria tahu persis itu siapa. Makanya ketika Maria tanya sama Yesus, minta tolong Yesus, Yesus bilang, perempuan, apa yang engkau inginkan daripadaku, hai perempuan? Dan Maria nggak tersinggung dan nggak marah di situ. Yang banyak tersinggung orang Kristen hari ini, sehingga diterjemahkan ibu, salahnya bukan ibu di situ, tetapi perempuan. Kenapa Maria tidak marah? Karena Maria tahu persis ini siapa. Sejak di dalam kandungan sampai dengan hari itu dia tahu persis ini siapa. Ketika dia dipanggil dengan sebutan perempuan, Maria tidak berani tersinggung, apalagi marah. Tapi kenapa orang Kristen hari ini yang lebih baper daripada Maria yang nggak baper, sahabat perasaan, nggak tersinggung dan sebagainya? Kenapa orang Kristen hari ini tersinggung? Akhirnya diterjemahkan jadi ibu, karena kalau diterjemahkan perempuan nanti dibaca oleh anak-anak sekolah minggu, dia panggil mamanya perempuan. Nah, kalau kita nggak boleh panggil begitu karena kita bukan Tuhan gitu. Kalau kita tetap sampai kapanpun selama kita ini orang tua masih ada, yang kita panggil dia mama, ibu, nggak boleh panggil dia perempuan. Gara-gara Tuhan Yesus. Mungkin ada faktor itu yang membuat RAI harusnya menerjemahkan jadi ibu, tapi tidak boleh sebenarnya. Inilah fungsi pengajar di atas mimbar ini untuk menjelaskan apa maksud ayat ini gitu. Cuma karena banyak mimbar ini nggak ngerti, akhirnya apa? Ya udah, semua orang yang sampai hari ini masih terkungkung dalam pemahaman Maria ibunya Yesus. Udah, hari itu Maria tahu persis bahwa inilah saatnya dia Tuhan, dia Allah. Dan Maria tahu persis bahwa hari ini Yesuslah posisinya adalah Allah. Dan Maria sendiri yang tahu persis bahwa hanya Yesus yang bisa tolong mereka hari ini. Ini udah kita bahas di pertemuan pertama kita tentang. Oke, ada pertanyaan apa lagi? Boleh kalian? Masih ada sekitar 10 menit sebelum kita masuk dalam doa kita. Apa saja boleh tanya. Ya, jadi pertanyaan pertama. Jadi
Anggurnya yang terbaik belakangan tuh Pak. Anggur yang enak maksudnya, yang dibuat oleh Tuhan Yesus barusan dengan air itu. Nah ini mujizat yang pertama, tanda, kalau ini disebutnya tanda yang pertama. Ayat 11. Hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya atau mujizat-mujizatnya. Ya, tandanya. Ada pertanyaan? Wah, hebat. Berarti malam ini masuk semua materi kita ini. Kalau nggak ada pertanyaan ya boleh pasang juga. Ada pertanyaan sebelum saya benar-benar tutup sesi bertanya kita tentang apa saja, baik tentang materi malam hari ini ataupun yang di luar materi ini. Ini bebas. Kita belajar malam hari ini, belajar. Gak ada? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, kita akan masuk ke dalam pembagian doa kan saat ini sudah bisa di off kan. Baik untuk yang di rumah saya ucapkan selamat malam dan Maranatha.